Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran SKI kelas 7 MTS semester 1, yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah meyakini berbagai tuhan seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh dan arwah nenek moyang. Ajaran tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Begitu juga dengan kebudayaan Arab pra-Islam, sangat dipengaruhi oleh metodologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban dan kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Nah, yang kedua yaitu membangun manusia yang berakhlak mulia. Pada tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu di mana? Di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Setiap tahun sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW pergi ke sana dan berdiam di tempat itu. Ia tekun dalam merenung dan beribadah, menjauhkan diri dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Ia merenungkan bagaimana rusaknya perilaku sehari-hari masyarakat Arab pada saat itu. Demikian kuatnya ia merenung mencari hakikat kebenaran itu, sehingga lupa ia akan dirinya, lupa makan, bahkan lupa segala yang ada dalam hidup beliau gitu. Sebab segala yang dilihatnya dalam kehidupan manusia sekitarnya bukanlah suatu kebenaran. Selanjutnya yang ketiga, menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab tidak mengetahui dan tidak pula mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana hari dihancurkan bumi seluruh dan seisi-isinya. Mereka tidak percaya bahwa manusia yang sudah meninggal dapat dibangkitkan kembali karena sudah menjadi tulang dan rata dengan tanah. Mereka hanya hidup untuk dunia dan tidak mempercayai akan keadaannya atau akan adanya kehidupan di akhirat. Sehingga Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwanya untuk mengajak mereka mempercayai dan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan mereka bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan kepada orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat yaitu mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, untuk kehidupan sosial masyarakat pra-Islam dikenal dengan masa jahiliyah. Masa itu yaitu masyarakat masih belum mengetahui tentang sifat-sifat mulia, sehingga sifat dan perilaku mereka sangat menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Mereka melakukan perjudian, minuman-minuman keras, merampok, berzina. Nah, itu merupakan tidak asing bagi mereka di tengah-tengah waktu itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk merubah kehidupan mereka jahiliyah itu menuju jalan yang kebenaran, yaitu jalan Islam. Islam mengajarkan kepada kebaikan, akhlak terpuji, dan semua hal yang dilakukan bangsa Arab pada zaman jahiliyah adalah hal yang dilarang oleh Islam. Islam melarang minuman keras dan berjudi karena hukumnya haram, melarang melakukan berzinaan atau mengambil barang atau merampok atau hak orang lain karena itu haram. Selanjutnya yang kelima yaitu berlaku baik dan memuliakan manusia. Nah, dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW sejatinya sudah tersirat semenjak kecil. Nabi Muhammad SAW ini semenjak kecil dikenal sebagai anak yang sangat mulia akhlaknya, sikap sederhana, berwibawa, dan perilaku baik lainnya melekat terhadap dirinya. Sifatnya yang jujur tersebut juga sangat berbeda dengan kebanyakan orang yang mereka yang suka berbohong, membual, serta sulit dipercaya. Setiap bertemu orang yang selalu tersenyum, pada saat-saat tertentu juga bercanda dan terkadang tertawa sampai terlihat gerahamnya. Bila ia marah, tidak pernah sampai tampak kemarahannya, hanya antara kedua keningnya tampak sedikit berkeringat. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu membawa kedamaian. Nah,
Melihat dari sifat dan perilaku masyarakat Mekah yang melenceng dari akidah Islam seperti merampok, berjudi, minuman keras, serta berzina dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyebarkan kedamaian agar sifat dan perilaku serta kebiasaan buruk mereka berubah menjadi cinta kedamaian. Selanjutnya yang ketujuh. Nah, pada poin yang ketujuh ini yaitu memberikan teladan yang baik kepada manusia. Yang pertama itu yaitu kasih sayang. Orang yang sering terjun di medan perang serta para penguasa biasanya memiliki hati yang keras, tebuh mengeluarkan air matanya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini juga orang yang penuh dengan kasih sayang. Beliau juga pernah meneteskan air matanya sampai-sampai tangisan beliau ini juga terdengar gitu. Yang poin B yaitu kedermawanan. Kedermawanan Nabi Muhammad SAW ini tidak akan tertandingi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 1/5 harta rampasan untuk Nabi Muhammad SAW, dan jatah beliau adalah 1/5 dari yang 1/5 itu. Kaum muslimin telah mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Sekiranya Nabi Muhammad SAW mau mengumpulkan harta, tentu beliau sudah menjadi orang kaya. Selanjutnya pada poin C yaitu kesabaran. Kesabaran Nabi Muhammad SAW ini terlihat dalam setiap kehidupan yang dihadapi. Misalnya dalam menghadapi tekanan, siksaan, gangguan, pemboikotan, pelecehan, jawaban yang menyakitkan, dan penghinaan dari musuh-musuhnya kaum Quraisy. Segala cobaan yang menimpa Nabi Muhammad SAW juga menimpa para sahabat. Sikap sabar Nabi Muhammad SAW dalam medan perang sangatlah menonjol. Seperti Nabi Muhammad SAW dalam medan perang seperti pada perang Uhud dan perang Khandaq. Di saat itu golongan terkuat pun hancur di dalamnya. Beliau tetap tegas dalam menghadapi tanpa putus harapan. Nabi Muhammad SAW tiada henti-hentinya menebarkan kesabaran di tengah-tengah pengikutnya. Yang ke poin yang kedua yaitu rendah hati dan kesederhanaan. Nabi Muhammad SAW juga melakukan perjalanan bersama para sahabat. Mereka hendak menyiapkan makanan, maka beliau membagi tugas di antara mereka. Beliau bangkit mengumpulkan kayu bakar. Mereka mencegahnya, namun beliau tidak mau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang merasa lebih dibandingkan dengan teman. Nabi Muhammad SAW ini tidak suka pujian dan julukan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ini juga sederhana dalam berpakaian dan tempat tinggal. Beliau memenuhi undangan siapapun, baik yang merdeka maupun hamba sahaya. Selanjutnya pada poin yang E, kemurahan hati. Nabi Muhammad SAW memiliki kemurahan hati yang sempurna. Beliau marah demi kebenaran dan juga apabila hal-hal halal dan haram dilanggar. Jika sedang marah maka tidak ada yang dapat menghalanginya, sehingga beliau menghancurkan kebatilan sampai ke akar-akarnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling toleran terhadap orang yang tidak mengerti etika bicara dan tidak sopan terhadap orang, relasi terhadap orang lain gitu.